Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bio Eduka. Yuk kita bahas soal-soal tes Shape RSTIU beserta trik jitu pembahasannya. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini semakin bermanfaat buat banyak orang. Langsung ke soal yang nomor 1. 3,125% dikali dengan 32 sama dengan berapa? Nah, di sini kan disajikan pecahan istimewa ya. Yang pertama ada pecahan 0,5 itu kok pecahan desimal 0,5 itu jika diubah menjadi pecahan adalah 1/2. Kemudian desimal 0,25 itu sama dengan 1/4, 0,125 itu sama dengan 1/8, 0,33 sama dengan 1/3, 0,67 sama dengan 2/3, dan 0,75 itu pecahannya adalah 3/4. Nah, ini merupakan pecahan-pecahan istimewa yang seringkali digunakan dalam soal-soal tes CPNS. Oke, di sini tadi kan disajikan 3,125. 3,125 itu kan artinya 3 ditambah dengan 0,125 gitu kan. Nah, 0,125 itu kan sama dengan ini ya. Pecahan campurannya, pecahan istimewanya itu adalah 1/8. Sehingga 3,125 itu bisa kita ubah bentuknya ke dalam 3 1/8. Kemudian persen. Persen itu kan artinya per 100 atau kita kalikan dengan 1/100 lalu dikalikan dengan 32. Nah, yang pecahan campuran 31/8 ini kita ubah ke dalam pecahan biasa, yakni menjadi 25/8 dikalikan dengan 1/100 dikalikan dengan 32. Nah, yang 32 dengan 8 ini kan bisa kita coret ya. 32 dibagi 8 itu sama dengan 4. Nah, 4 dikali dengan 25. Oh, yang ini langsung bisa kita coret ya. Oke. Yang 25 dengan 100 juga bisa kita sederhanakan. 25 dengan 100 itu keduanya bisa kita bagi dengan 25 ya, sehingga yang sini dapatnya 1, yang 25 ini sisa 1, kemudian yang 100 dibagi dengan 25 itu dapatnya 4. Sehingga hasilnya adalah 4/4. Atau bentuk sederhana dari 4/4 itu sama dengan 1. Nah, semisal kita tidak menggunakan cara pembagian yang seperti ini, kita bisa gunakan trik yang lain. Berarti yang 32-nya ini kita bagi dengan 8. Kemudian kan hasilnya di sini 4 ya. Di sini dapatnya 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan 25. 4 kali 25 itu kan sama dengan 100. Sehingga yang tersisa adalah 100/100 atau sama dengan 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 1, yaitu yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pecahan 1/8 ditambah 1/2 ditambah 0,75. Nah, di sini jawabannya berupa apa? Dari opsi A sampai E itu hasilnya berupa desimal. Maka soal-soal yang bentuknya masih berupa pecahan, kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk desimal, barulah kita jumlahkan. Nah, 1/8 tadi kan merupakan bentuk pecahan istimewa ya. 1/8 itu sama dengan 0,125, kemudian 1/2 itu sama dengan 0,5, kemudian ditambah sama 0,75, sehingga hasilnya adalah 1,375. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, 1,75 dikali dengan 8 dibagi dengan 21. Nah, yang 1,75 itu kan sama dengan 1 ditambah 0,75. Tuh kan ya. 0,75 itu kan pecahannya adalah 3/4. Nah, maka 1,75 itu bentuknya adalah 1/3/4. Kemudian dikalikan sama 8 dan dibagi sama 21. Yang pecahan campuran 1/3/4 ini kita ubah bentuknya ke dalam pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 3 adalah 7. Berarti 7/4. Maaf, ini harusnya 7/4 ya, bukan 7/1. Lalu dikali dengan 8 dibagi dengan 21. 8 dibagi sama 4, ini harusnya 4, itu sama dengan 2. Lalu 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Sehingga sisanya adalah 14/21. Nah, bentuk pecahan 14/21 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 7. 14 kita bagi 7 dapatnya 2.
lalu 21 kita bagi 7 dapatnya 3. Maka hasilnya untuk soal nomor 3 ini adalah 2/3. Jawabannya yakni yang B. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 2,20 dikali dengan 0,75 ditambah dengan 3/5 dibagi dengan 1/8. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, sebenarnya kita bisa menggunakan trik pembulatan ya. Yang 2,20 dikalikan dengan 0,75. Kalau kita menghitung 2,20 dikalikan dengan 0,75 itu kan agak sedikit rumit ya. Nah, maka untuk mempersingkat perhitungannya, kita bisa gunakan trik pembulatan. Yang 2,20 itu bisa kita bulatkan menjadi 2 saja, sehingga 2 dikali dengan 0,75 itu hasilnya adalah 1,5. Kemudian yang 3/5 dibagi dengan 1/8. 3/5 dibagi 1/8 itu kan sama artinya dengan 3/5 dikali dengan 8/1 ya. Kalau tandanya yang awalnya dibagi diubah menjadi kali, berarti dia harus dibalik. Sehingga menjadi 3/5 dikali 8/1. Hasilnya adalah 24/5. Nah, jawabannya dari opsi A sampai E ini kan berupa desimal ya. Maka karena ini bentuknya masih pecahan yang 24/5, ini kita ubah ke dalam bentuk desimal juga. 24 dibagi 5 itu kan hasilnya kurang lebih 4, sekian. Nah, kalau sudah, yang hasil di atas ini dengan 4, sekian ini kita jumlahkan saja. 1,5 ditambah dengan 4, sekian itu kan hasilnya 5, sekian. Jadi hasilnya itu ya kurang lebih mendekati 5, sekian inilah. Nah, kita cek nih dari opsi A sampai E yang hasilnya sekitaran 5, sekian itu yang mana? Yang A bukan, karena sangat jauh ya. Kemudian yang B 10,05 dengan 5,9 jauh. Yang C lebih jauh lagi, yang D cukup jauh, sedangkan yang E ini yang lebih mendekati, yaitu 5,9. Karena tadi perhitungan kasar kita nih, dari hasil pembulatan itu kan hasilnya 5, sekian. Jadi karena di opsi jawaban yang hasilnya itu mendekati dengan 5 sekian, itu adalah 5,9, maka untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Ini juga sama ya, berupa pecahan. 4/5 ditambah dengan 3/5 ditambah dengan 3/8 ditambah dengan 6/8 ditambah dengan 1/2. Hasilnya berapa? Yang diminta hasilnya juga sama-sama dalam bentuk desimal. Nah, karena hasilnya berupa desimal, kita juga bisa menggunakan trik pembulatan. Oke, kalau kita perhatikan, ini kan ada yang penyebutnya sama ya. 4/5 ditambah 3/5, berarti langsung bisa kita eksekusi. Hasilnya adalah 7/5. Nah, 7/5 itu kan bentuk pecahan sederhananya, pecahan campuran maksudnya adalah 1/25. Nah, satunya ini kan sudah bilangan bulat. Yang 2/5 ini kita cari hasilnya berapa? 2 bagi 5 itu kan sama dengan 0,4 ya. Sehingga 2/5 itu hasilnya kalau kita ubah ke bentuk desimal adalah 1,4. Lalu yang pecahan berikutnya, yang 3/8 ditambah dengan 6/8, ini penyebutnya juga sudah sama, berarti langsung kita tambahkan. 3/8 tambah 6/8 itu kan hasilnya 9/8. Kemudian 9/8-nya ini kita ubah dulu nih ke bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 1/8. Nah, 1/8 itu kan artinya 1 ditambah dengan 1/8 kan. 1/8 tadi merupakan bentuk pecahan istimewa, yakni hasilnya 0,125. Sehingga 1 ditambah dengan 0,125 itu sama dengan 1,125. Kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan aja yang dari atas ini yang 1,4 dengan 1,125. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4,025. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, di antara soal nomor 1 sampai nomor 5 lah. Tadi jika teman-teman menemui kesulitan, bisa dituliskan kesulitannya di kolom komentar. Biar bisa aku bantu untuk menjawab atau menjelaskan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu 21/4 dikali dengan 7/5 dikurangi dengan 7,5 dibagi dengan 1/2 atau 1/2. Nah, kita juga bisa menggunakan trik pembulatan lagi. Yang 21/4 dikali dengan 7,5, 21/4 itu kan sama dengan 2 ditambah 1/4 ya. 1/4 itu kan sama dengan 0,25, sehingga 2 ditambah 0,25 itu adalah 2,25.
dikali dengan 7,5. Nah, kalau 2,25 dikali dengan 7,5 itu kan agak sedikit ribet. Maka yang 2,25 ini kita bulatkan saja menjadi 2. Maka 2 dikalikan dengan 7,5 itu hasilnya adalah 15. Nah, karena tadi kan pembulatan ya, dari 2,25 dibulatkan ke 2, maka nanti hasilnya adalah 15, sekian. Lalu yang 7,5 dibagi dengan 1,5 juga sama, kita bulatkan juga. 7,5 dibagi dengan 1,5 itu kan sama dengan, kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, itu kan sama dengan 3/2 ya. Maaf, ini harusnya adalah 3/2 ya. Bukan 3/5, tapi 3/2. Sehingga 7,5 kita kalikan dengan 3/2 itu sama dengan 5. Oleh karena itu, kita tinggal langsung jumlahkan saja ya, yang 15, sekian ditambah dengan dikurangi dengan 5, itu hasilnya adalah 10, sekian. Pokoknya hasilnya mendekati 10 lah. Nah, dari opsi A sampai E ini kita cari mana angka yang paling mendekati dengan angka 10. Yang A jauh banget, yang B jauh, yang C ya ada agak sedikit dekat sih, tapi masih jauh. Lalu yang D ini mendekati karena 11, sekian. Lalu yang E ini lebih jauh dibandingkan sama yang E. Maka yang paling mendekati dengan angka 10 itu adalah opsi yang D. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D, yaitu 11,875. Nah, itu tadi trik-trik pengerjaan soal tes TIU CPNS. Jadi, jika nanti teman-teman menemui soal yang serupa, yang misalkan dari pecahan, kemudian dari opsi jawabannya itu diminta dalam bentuk desimal, maka nanti teman-teman silahkan gunakan trik pembulatan ini. Kenapa kita harus pakai pembulatan? Ya, tujuannya untuk memudahkan perhitungan. Karena kalau kita menggunakan trik pembulatan, itu perhitungannya akan menjadi lebih cepat. Jadi, bisa mengefektifkan waktu, ya. Nah, untuk mencari jawabannya, ya kita tinggal mencari saja angka yang mendekati dari hasil pembulatan tadi. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes TIU CPNS. Semoga penjelasan yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman. Sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.